Halo, saya Yasir Saifullah dengan NIM 323217071 dari kelas 2C Elektronika. Pada kesempatan kali ini, dengan dilatar belakangi pelaksanaan tugas mata kuliah etika profesi, saya membuat sebuah video untuk menguraikan jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Anda, apakah sebenarnya potensi itu? Kira-kira, apa potensi Anda dan bagaimana? Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah waktu 24 jam yang tersedia sudah mampu memaksimalkan potensi Anda? Jika tidak, bagaimana menyikapinya, dan jika iya, bagaimana trik mengaturnya? Kemudian yang ketiga, menurut Anda, apakah nantinya potensi yang Anda miliki akan Anda gunakan dalam tujuan karir Anda kelak? Namun, saya tidak akan serta-merta menjawab 100% sesuai dengan soal, tetapi akan saya uraikan dengan susunan yang lebih fleksibel, sehingga lebih mudah dalam menjelaskan serta dalam pembuatan narasinya. Yang saya maksud di sini tidak 100% adalah saya tidak akan menjelaskan apa potensi saya pada poin pertama, namun saya tempatkan pada poin ketiga, agar menjadi pengantar untuk jawaban saya. Langsung saja. Apa itu potensi? Etimologi tak perlu berkata, epistemologi berkata. Epistemologi tanpa etimologi telah menjelaskan secara rinci. Dinyatakan bahwa potensi berhubungan dengan konsep pengetahuan yang belum terwujud atau probabilitas untuk mencapai hasil atau keadaan tertentu di masa depan. Dengan mengutip kata masa depan pada epistemologi dan mengutip kata kemampuan pada etimologi, maka secara objektif, potensi adalah kemampuan yang akan terwujud di masa depan. Dan secara subjektif, potensi adalah kemampuan terpendam yang perkembangannya meningkat secara proporsional terhadap waktu dengan adanya suatu aksi untuk memicu perkembangan tersebut. Apakah potensi dapat dimaksimalkan dalam kurun waktu 24 jam? Secara subjektif atau menurut saya, potensi seseorang secara keseluruhan tidak dapat dimaksimalkan dalam kurun waktu 24 jam. Mengapa? Karena potensi dalam tiap individu tidak singular, melainkan plural, yang didasarkan dari pernyataan bahwa setiap individu memiliki beragam kemampuan, bakat, dan potensi yang dapat dikembangkan dan dieksplorasi. Namun, beda halnya jika yang dimaksud dari potensi lebih dikerucutkan menjadi satu jenis potensi saja, misalnya potensi dalam hal programming basis data, maka masih ada kemungkinan untuk mengembangkan dan memaksimalkan suatu potensi ini dalam kurun waktu 24 jam. Dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan dan kegiatan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga mampu membantu fokus dalam pengembangan potensi terkait. Kemudian yang kedua, membuat jadwal yang terstruktur untuk setiap kegiatan dan disiplin dalam mengikuti jadwal agar dapat memaksimalkan penggunaan waktu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dengan cara mengidentifikasi kegiatan atau proses yang memakan waktu yang tidak perlu dan mencari cara untuk menghemat waktu, seperti menggunakan alat atau teknologi yang tepat untuk menghindari gangguan. Kemudian, metode yang keempat, yaitu memanfaatkan waktu luang seperti waktu perjalanan, istirahat, atau waktu senggang lainnya untuk fokus membaca atau mendengarkan literatur atau dokumentasi terkait potensi yang ingin dikembangkan. Kemudian yang kelima, menjaga keseimbangan antara bekerja, belajar, dan beristirahat. Karena istirahat yang cukup dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam tugas-tugas yang lain. Dengan menggunakan metode tersebut, maka dalam kurun waktu 24 jam, potensi tertentu yang difokuskan niscaya dapat dimaksimalkan. Potensi dan masa depan. Salah satu potensi yang saya miliki adalah potensi untuk belajar cepat atau fast learning, terutama untuk hal-hal yang saya gemari. Katakanlah programming atau computer science. Saya sangat menyukai bermain dengan sistem komputer dengan cara mengetahui bagaimana komputer tersebut bekerja, baik dari segi hardware maupun software. Saya juga suka membuat sistem software baru dengan tujuan untuk mengulik bagaimana suatu sistem bekerja. Jika memantau perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama pada bidang machine learning dan AI, dapat dilihat bahwa kemungkinan besar ke depannya orang-orang yang memiliki disiplin ilmu computer science dan IT akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan tempat di industri pengembangan teknologi, sehingga saya dapat mengatakan bahwa potensi saya akan berguna dan akan saya gunakan dalam tujuan berkarir. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya sisipkan sebuah kutipan. Don't be too timid and squeamish about your actions.
A life is an experiment. The more experiment you make, the better. Dari Ralph Waldo Emerson. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.